الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimahullah. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-23. Kita lanjutkan barakallahu fikum mengenai penjelasan daripada ayat yang telah beliau sebutkan. Ar-rabi'atu yang keempat, qala, itu ayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Mujaddid rahimahullah. Ar-rabi'atu yang keempat, qala wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kalian sekali-kali mendekati perbuatan-perbuatan fawahish, perbuatan keji, yaitu al-ma'asi, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, di sini maknanya ayat yang tidak mengandung isna barakallahu fikum, ayat yang tidak mengandung barakallahu fikum mafhum mukhalafah. Jadi di sini kalau misalkan barakallahu fikum atau ayat yang barakallahu fikum tidak tidak mengandung mafhum mukhalafah, maksudnya bagaimana? Maksudnya wala taqrabul fawahish, dan jangan kalian mendekati perkara-perkara keji. Nah, ini kan larangannya mendekati. Kalau berbuat sekalian boleh kata sebagian mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi dipahami sebaliknya, dalam artian itu kan larangannya kalau mendekati. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sekalian, jadi ini bukan maknanya mafhum mukhalafah ya. Maksudnya itu sebagian mereka ketika melihat ayat seperti ini, taunya larangannya itu kalau mendekati, tapi kalau melakukan sekalian tidak masalah. Seperti halnya wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinaan. Kata mereka ini larangannya kalau mendekati zina, tapi kalau zina sekalian lain lagi urusannya katanya. Nah, jadi ini orang-orang yang tidak beres atau orang-orang yang barakallahu fikum ingin merusak syariat. Nah, mengatakan seperti itu, larangannya kalau mendekati, tapi kalau berbuat sekalian tidak masalah. Justru kita jawab bagaimana? Nah, mendekati aja dilarang, apalagi melakukan, gitu loh. Itu yang tepat. Nah, mendekati perzinaan aja dilarang, apalagi kalau berzina sekalian tambah dilarang lagi. Nah, ini juga sama. Mendekati perkara-perkara fahisyah, perkara-perkara keji, perkara maksiat itu aja dilarang, apalagi kalau melakukan tambah dilarang lagi. Itu maknanya barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, fal fawahishu al-ma'asi. Fawahish di sini maknanya adalah al-ma'asi, itu maksiat-maksiat. Sumiyat fawahisha, dinamakan dengan fawahish li'anna al-aqla as-salima wal fitrata as-salimata tunkiruha. Dikarenakan akal yang masih selamat dan fitrah yang masih selamat mengingkari maksiat-maksiat tersebut. Wa taraha fahishatan, dan dia akan melihat perbuatan maksiat itu adalah fahisyah, keji dan juga jelek. Wa taraha khabithah, dan dia akan menganggap dan melihat bahwasanya perbuatan maksiat tersebut adalah jelek. Kal uquqi, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Wa qati'atur rahmi, atau qati'atur rahimi, ya seperti memutus hubungan silaturahmi. War riba, seperti riba. Waz zina, wal liwat. Liwat itu homoseksual ya. Nah, jadi laki-laki berhubungan dengan laki-laki, wal a'yadu billah. Nah, wa dzulmin nasi fi amwalihim wa dima'ihim. Seperti menzalimi manusia dalam harta mereka dan juga darah mereka. Wa ghairidzalik mimma haramallahu, dan yang selain itu dari perkara yang Allah telah haramkan, min jami'il ma'asi adh-dhahirah minan namimah wal ghibah waz zina was saraqah wal kibr wal khuyala wal riya, kulluha muharramatun zahiruha wa batinuha. Dan dari seluruh maksiat-maksiat yang nampak berupa namimah, mengadu domba, ghibah, barakallahu fikum, membicarakan orang lain atau ngerumpi atau yang semisalnya, waz zina was saraqah, pencurian, wal kibr, sombongan, khuyala, congkak, barakallahu fikum, riya, beramal agar dipuji atau dilihat manusia. Kulluha muharramatun, semuanya adalah diharamkan. Zahiruha wa batinuha, baik secara zahirnya yang nampak maupun yang batinuha, yang tersembunyi. Allahul musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah.
Ini semuanya perlu kita perhatikan karena barakallahu fikum, perkara-perkara fahisyah itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari perkara-perkara fawahish, perkara-perkara ma'asi yang justru maksiat itu bisa dampaknya negatif barakallahu fikum. Yang jelas al-ma'asi atau jami'ul ma'asi barakallahu fikum tu'athir, seluruh maksiat memberikan pengaruh. Barakallahu fikum tu'athir fil hifdz, dengan pengaruh dalam hafalan. Oleh karena itu kisah yang sering kita dengar yaitu Imam Syafi'i ketika mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi', barakallahu fikum, beliau mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku mengadukan tentang jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi', fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Akhirnya Imam Waqi' menasihatiku kemudian membimbingku agar meninggalkan maksiat-maksiat. Wa qala i'lam, dan ketahuilah. Kemudian Imam Waqi' mengatakan i'lam, ketahuilah, ya anal ilman nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yutahu lil 'asi. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala atau cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Jadi perlu kita perhatikan dan perlu kita ketahui bahwasanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang barakallahu fikum terjatuh dalam perbuatan ma'asi, perbuatan fahisyah dalam keadaan kita tidak mengetahui atau dalam keadaan kita tidak merasa. Wal'iyadzubillah, Allahul musta'an. Kemudian berikutnya, tsumma qala wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan jangan sekali-kali kalian membunuh, dan jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa yang Allah Taala haramkan, dalam arti membunuh orang yang tanpa ada unsur kebenaran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau tidak ada unsur kebenaran, dalam arti yang kita membunuh, asal bunuh, menghalalkan darahnya kaum muslimin atau semisalnya, itu hukumnya adalah haram, enggak diperbolehkan. Tapi kalau ada unsur benarnya seperti qisas, atau karena sebabnya murtad, atau karena barakallahu fikum rajam dan semisalnya, itu lain lagi urusannya barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullah. Karena darahnya seorang muslim karena darahnya seorang muslim barakallahu fikum hafizakumullah pada asalnya dilindungi oleh syariat ini. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan kita menumpahkan darah-darah kaum muslimin dan juga harta-harta kaum muslimin. Barakallahu fikum, kecuali dengan unsur yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang sahih, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdath thalas. Tidak dihalalkan atau tidak halal kita merusak atau mengalirkan darahnya seorang muslim kecuali disebabkan oleh salah satu 3 perkara. As-sayyibuz zani, yaitu seorang yang berzina, lelaki dan wanita yang sudah menikah kemudian berzina, dirajam, halal darahnya. Kemudian barakallahu fikum an-nafsu bin-nafsi, yaitu qisas. Kemudian ketiga, barakallahu fikum at-tariqul dinihi al-mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan berpaling serta meninggalkan jamaatul muslimin, maksudnya murtad dari agama Islam, boleh dibunuh. Hadil khamisah, ini yang kelima. Yang keempat, masalah apa? Masalah dilarang kita mendekati perkara-perkara fahisyah, perkara-perkara keji, perkara dosa. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, yang kelima sekarang adalah apa? Larangan kita membunuh jiwa manusia yang Allah Ta'ala telah haramkan kecuali dengan unsur yang benar. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, bada'annaha an qurbanil fawahish kulliha khassa min dhalika qatlu nafsi bighairi haqqin li'idhami hadhihi al-jarimah wa su'i 'aqibatiha akthar min ghairiha min al-ma'asi allati duna syirki wa in kanat jami'ul ma'asi dhahirah wal batinah muharramatan dhahiraha wa batinaha. Artinya, setelah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati perkara-perkara fahisyah seluruhnya, kemudian khassa min dzalika qatl nafsi, Allah taala mengkhususkan dari hal tersebut apa? Membunuh jiwa manusia bighairi haqqin, tanpa ada unsur benarnya. Kenapa kok dilarang? Li'idhami hadhil jarimah, karena besarnya kejahatan dan kriminalitas ini. Wa su'i 'aqibatiha, dan juga jeleknya akibat yang dihasilkan daripada membunuh jiwa manusia. Akibatnya apa? Jeleknya akibat yang timbul setelah apa? Adanya pembunuhan tersebut. Aksar min ghairiha, daripada yang lainnya, lebih banyak. Barakallahu fikum, jeleknya lebih banyak akibatnya, akibat jeleknya daripada yang lainnya. Daripada maksiat-maksiat yang masih di bawah kesyirikan. Walaupun seluruh maksiat yang nampak maupun yang barakallahu fikum tersembunyi, itu diharamkan yang nampak maupun tersembunyi. Maksudnya barakallahu fikum, jadi tercelanya dan jeleknya akibat daripada
membunuh jiwa manusia tanpa ada unsur yang hak. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, karena jelek akibatnya dan juga termasuk jarimah, yaitu kriminalitas dan kejahatan yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pengharaman tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Walaupun pada asalnya maksiat semuanya juga haram istilahnya gitu. Teman, perkara membunuh manusia ini bukan perkara yang sepele. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, itu yang disebutkan oleh beliau di situ. Kemudian sumakal, kemudian sebaliknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun." Nah, itu semuanya adalah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian mau memahami dengan benar. Barakallahu fikum. Naam, karena manusia kalau sudah gagal faham dalam artian tidak memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar, tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya, dikhawatirkan mereka ada orang-orang yang lalai, orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang diserupakan dengan binatang ternak, wal'iyadzubillah. Ulaika humul ghafilun. Nah, mereka adalah orang-orang yang lalai. Na'am, barakallahu fikum. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Na'am, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Nah, dan sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Jadi bahan bakarnya atau istilahnya penduduknya dari kalangan jin dan manusia yang mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Naam, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lihat, wasiat Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita lewati semuanya adalah wasiat yang sangat bagus, wasiat yang sangat mulia yang harus kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menerapkannya. Naam. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah, "Wassaqum bihadil asya'." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat kepada kalian dengan perkara-perkara ini. Naam, ditaqiluha, agar kalian tuh mau memahaminya. Agar kalian mau memahaminya. Wassahum bi an yahdharu asyirka. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mewasiatkan kepada mereka agar mereka berhati-hati dari kesyirikan. Wassahum bi an yuhsinu ilal walidain. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada mereka juga agar mereka berbakti kepada kedua orang tua. Wassahum bi alla yaqtulu auladahum min imlaq. Allah taala juga mewasiatkan kepada mereka agar mereka tidak membunuh anak-anak mereka karena takut miskin atau karena takut barakallahu fikum fakir. Wassahum bi an yabta'idu 'anil fawahish zahiriha wa batiniha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan kepada mereka agar mereka menjauhkan diri dari perkara-perkara fahishah, perkara-perkara keji, perkara-perkara maksiat yang nampak maupun yang tersembunyi. Wassahum bi alla yaqtulu nafsan bighairi haqqin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan wasiat kepada mereka agar mereka tidak membunuh jiwa manusia tanpa ada unsur benarnya. Na'am, barakallahu fikum ikhwani fid din wa akhwati fillah. Inilah ayat yang kita baca adalah ayat yang sangat mulia sekali. Oleh karena itu Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala menjelaskan secara gamblang dan juga jelas. Na'am, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semuanya sehingga kita dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan kita kepada neraka jahanam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menempuh jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallahu salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.